Menurut Bapak, Ya. booth Artgrass ini layak nggak sih menang buat best booth di Award Art ID ini? Wow, Anda baru menanyakan pertanyaan yang kontroversial itu kepada saya di acara ini. Jadi kita tidak mendisplay produk karena kita sangat respect terhadap panitia. Karena kita tidak ingin, maksudnya dengan kita hard selling nih, dengan kita menjajakan barang jualan kita, itu nanti akan menodai ajang perkumpulan yang bergengsi ini untuk para arsitek. Kan Iya sih. namanya mereka berkumpul kan nggak ingin kan dijualin kan Kak Mutia. Iya nggak sih? Jadi fokus untuk Kalau perkumpulan misalnya, aja ya iya, Pak kalau ya? misalnya Kak Mutia ngadain arisan gitu, terus itu ada vendor gitu, atau misalnya ngundang temen tapi dia Jualan. merasa terganggu nggak Kak Mutia kayak Ternyata gitu? itu annoying banget sih Pak. Perasaan Itu gimana? Perasaan gimana? Sharing. Pengen Kalau ngusir nggak? nggak sih, mungkin saya Hai guys, ketemu lagi sama aku Mutia. Dan kali ini saya bareng sama Kak Steven. Ya, Kak Mutia. Gimana nih kabarnya dulu Pak? Kabar saya baik, sehat alhamdulillah. Saya baru kembali dari Jakarta kemarin. Wow, kayaknya udah flexing nih. Di lanyarnya tuh udah kayak ada tulisan-tulisan apa tuh Pak? Bisa dijelasin nggak nih? Kemarin iya di dong. Jakarta ya pasti ya? Iya, di Jakarta nih. Barusan balik kan dari pameran Art ID. Oke, itu pamerannya gimana tuh Pak? Pameran ini Boleh adalah pamer nggak ajang- ke kita nih? ajang berkumpulnya arsitek yang diadakan setahun sekali, di mana arsitek senusantara dari Sabang sampai Merauke pada numplak tuh di acara ini. Jadi kita menjadi bagian daripada acara perkumpulannya arsitek ini. Jadi Begitu, Artgrass, Kak Mut. ya, jadi Artgrass itu ikut pameran Art ID ini Yes. dan sama yang lain ya, Yes, teman-teman ada yang kurang lain. lebih beberapa puluh vendor lain atau prinsipal lain yang juga turut serta dalam pameran ini. Oke. Turut meramaikan. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, itu Iya. berapa hari? 3 hari 4 hari dong 4 pamerannya. hari, Dari 14 oke. sampai 17 Juli. dari 14 sampai 17 Juli. Siap. Yes. Terus Bapak ini boleh nggak diceritain gimana keadaan di sana, crowdednya, atau kayak gimana? Ada yang seru nggak sih Pak? Terus temanya untuk Artgrass sendiri gimana tuh? Oke, keadaannya sih dari hari pertama rada slow ya, belum begitu banyak pengunjung mungkin, mereka masih juga hari biasa, belum masuk weekend. Tapi mulai memasuki hari kedua, ketiga mulai ada peningkatan dari jumlah pengunjung sama interest tentunya terhadap booth kita, ya kan? Oke. Booth kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga cocok dengan tema yang diusung dari pameran ini, yaitu temanya adalah sebentang, serentang, dan segendang, guys. Mungkin Kak Mut mau mencoba mau coba mendeskripsikan dari tema sebentang, serentang, segendang ini penangkapannya bagaimana Kak Mut? Apa itu arti daripada tema itu? Ayo. Kalau kemarin ya, saya Coba lihat-lihat aja. persiapannya itu lebih ke Nusantara. Lebih ke Nusantara, oke, keep Iya going. kan? Lebih ke Nusantara. Terus yang saya kulik-kulik nih dari persiapan Artgrass sendiri, Ya. itu kayaknya Bapak ini bareng sama salah satu arsitek keren. Oh yes, Bapak Andi Rahman. Oke. Tuh Bapak Andi Rahman yang beberapa waktu lalu juga Bapak sempat podcast ya sama beliau ya. Yes. Kita Di juga bedah kantornya bukunya ya? beliau. Kita ke kantornya beliau juga. Terus waktu di sana itu kayaknya pakai kostum-kostum gitu nggak sih Pak? Oh, Artgrass. iya. Nah itu bisa diceritain nggak kostumnya gimana? Terus tim-timnya yang di Jakarta itu gimana? Boleh. Jadi kostum itu kan kita awalnya mulai itu bukan di Arcade ini, bahkan di ajang pameran sebelumnya yaitu Indobuildtech di bulan Maret 2022. Yang kita menang itu nggak sih? Yes, benar sekali Kak Mutia. Kita menang Best Booth Award di acara yang Indobuildtech itu di Maret 2022 dan kita pakai kostum manusia gua, caveman. Karena boothnya Artgrass itu dibikin seperti gua-guaan begitu. Jadi oleh karena itu kita menjadi manusia gua. Dan itu wah, feedbacknya antusias daripada pengunjungnya yang datang itu pada kayak mereka booth experience-nya dapat banget ya. Kayak seolah-olah mereka dibawa kembali ke zaman purbakala. Ada prop-propnya terus? juga. Jadi kita pakai kostum kemarin itu ya, karena temanya ini Nusantara kan, sebentang, serentang, segendang. Iya, benar. Jadi kita itu bikin seolah-olah booth kita itu seperti kayak tempat peninggalan bersejarah.
Jadi ada puing-puing runtuhan, ada batu batanya, ada anyaman bambu juga dari Pacet ya kan yang support kita, ada juga prasasti. Batu prasasti ini. Jadi seolah-olah kayak dari peninggalan kerajaan. Kan kita Indonesia ini kan kaya ya atas beberapa kerajaan yang di masa lalu ya, ratusan tahun, ribuan banyak tahun. banget. Yes, banyak budaya, beragam-ragam budaya, tapi di akhirnya itu kita itu satu NKRI sekarang ini. Dimana kita semua entah asal usul Anda dari mana, asal usul saya dari mana, kita itu satu WNI Indonesia. Nah, kita pakai bajunya ini juga bertema Nusantara ya, yaitu seolah-olah kita hidup di zaman kerajaan atau zaman sejarah zaman dulu ya, ada sumpingnya, ada apa tuh yang bau itu apa, kelampit ya kalau nggak salah ya, yang warna kayak kuning-kuning gitu ya. iya pokoknya kuning-kuning kan semua deh ya kan, ada yang pakai mahkota juga, ada Gatot Kacanya, sosok figur Gatot Kaca juga, terus kita pakai sembong ya kan? Jadi Indonesianya dapat banget, kental banget. Kita totalitas nih Kak Mutia. Kita kan kapan sih Argres itu pameran tidak totalitas? Iya sih, Rasanya nggak pernah ya Kak ya? benar. Kita tuh totalitas banget sih, persiapannya dari tim operasional juga, terus dari tim sales juga, apalagi kalau misalkan di Jakarta itu, saya bocorin ya guys. Jadi Apa tuh? kalau misalkan kita pameran di Jakarta nih, kan kemarin-kemarin tuh Jakarta nih, persiapannya dari Surabaya. Persiapannya dari Surabaya. Sebagian besar, tapi nggak semuanya ya. Sebagian besar dari Surabaya, terus kita angkut sendiri ke Jakarta. Yap, sampai segitunya ya Benar, kita ya. benar. Ini beneran gak bohong. Dan semua reelsnya juga udah di-upload di Instagramnya kita. Yes. Persiapannya itu. Jadi itu yang membuat kita Argres itu tampil beda. Tapi harus ada satu syaratnya untuk melakukan semua ini. Apa tuh Pak? Urat nadi malu harus putus. Iya sih, kalau nggak gitu nggak bisa. Karena kita itu pakai kostum ya, Kak Mutia ya, bayangin ya. Dari pagi kita datang ke booth pameran, kita pakai kostum itu. Kita berjalan-jalan pun di sekitar aula pameran, sama ke kamar mandi pun, sama ke restoran pun, kita tetap pakai kostum yang itu loh. Sehingga membuat orang berpaling dan bertanya, ini manusia dari mana sih? Dari kepo kayak gitu ya nyasar Pak ya, gitu. Ini time pasti traveler kan. kali ya, maksudnya dari masa lalu nyasar ke masa kini. Tapi kita nggak peduli. Iya, nggak apa sih, benar Ada sih. juga maksudnya Pak Santo ya kan, kepala cabang kita di Jakarta pakai kostum Gatot Kaca dengan komplit dengan topinya yang khas, mahkotanya yang khas itu Gatot Kaca itu juga pada orang pada ngeliat, ini Gatot Kaca ngapain ke restoran? Gatot Kaca juga nggak perlu makan kali ya, tinggal terbang aja kan ya. Kalau mau Tapi kemana-mana. sayangnya Gatot Kaca yang ini nggak bisa terbang guys. Iya, benar-benar. Nggak bisa terbang guys, bisanya nge-DJ. Yes, Ya nggak yes. sih? Keren. Soalnya Lihat itu kan, cakep. Nge-DJ nggak sih? Jadi kemarin di booth kita tuh saya lihat ternyata ada penampilan Gatot Kaca sebagai DJ yang menghibur pengunjung-pengunjung di sana. Nggak cuma Dan nge-DJ, ngejoget ada juga. ini ya, apa namanya, penampilan gitu ya Pak Performance ya? juga, ya kan, pertandingan ya kan, seperti ya cuman pedang-pedangan, tombak-tombaan begitu ya kan. Itu banyak nggak Pak yang datang ke boothnya kita? Oh, banyak yang memvideokan, memfoto kita, bahkan mengasih kita jempol. So booth experience-nya kita ngerasa banget sih. Kalau maksudnya pengunjung atau orang yang lewatin booth kita itu pasti mereka ingin masuk, mereka memfoto, mereka memvideo, dan mereka bertanya, sebenarnya booth ini nih booth apa sih? Saking ya itu efek yang kita ingin dapatkan Kak. Jadi memang kita lebih ke branding sama marketing ya. Jadi kita tonjolin di sono, membuat orang penasaran. Ini sebenarnya orang-orang yang berpakaian seperti ini, ya kan, terus boothnya bernusantara begini, ada prasasti gede sebagong begitu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ya tujuannya memang ya memperkenalkan brand Argres ini yang kita berani tampil beda gitu. Tapi bener sih Pak, kayak Gimana? yang kemarin itu, yang pameran sebelumnya udah pakai manusia purba, beda banget. Ada prop-propnya juga loh ya. Ada propertinya juga, terus bikin video seolah-olah kita ini lagi di mana juga kan, yang kemarin itu. Terus yang pameran yang baru ini juga kita bikin kostum juga. Yes. Terus kita totalitas tanpa batas. Totalitas tanpa batas. Saya suka itu. Totalitas tanpa batas. Terus kita mengundang banyak orang juga di booth-nya kita, bikin anak-anak penasaran ya, anak-anak kecil-kecil kemarin banyak ya saya banyak lihat kali ya. loh anak kecil yang masuk dan mereka nggak mau keluar, nggak mau pulang juga sampai dicariin orang tuanya, pada kemana sih anak gue gitu kan. Parah sih Argres ini, nyulik anak kecil loh ternyata Iya, kita sekarang menyedot konsepnya. anak kecil masuk ke booth kita dan anaknya nggak mau keluar. Terus Parah ternyata kan? bapaknya yang nyari
pangling juga ini tempat apa. Kok Iya, anak ngapain, kita Pak? nemuin ya? Iya, Gitu. anak-anakku kok nyasar di sini ngapain gitu kan. Tapi begitu ngelihat bapaknya bisa ngerti sih. Oh iya. Oh iya bagus. Ya, Terus seru. anak-anak friendly ya tempatnya. Iya, nggak ada yang anarkis kok, nggak ada yang destruktif juga. Oke. Aman, anak-anaknya aman. Nah kita balik lagi nih di Siap. pamerannya. Yoi. Kalau misalkan nih menurut Bapak, Ya. booth Art Grass ini layak nggak sih menang buat best booth di Award Art ID ini? Wow, Anda baru menanyakan pertanyaan yang kontroversial itu kepada saya di acara ini. Jadi kan Saya itu jadi lomba bingung. nggak sih Pak? Itu, ya kan kayak ya. pameran sebelumnya kan Ya, pasti ya. ada best booth. Kita menang kan itu yang sebelumnya. Yang di Indobiltek. Ya benar. Nah pameran kali ini masa nggak ada lomba-lombanya sih? Kan nggak mungkin. Ada, bukan lomba ya, lebih ke penyerahan penghargaan. Oh ya. Ya, Oke, jadi oke. penghargaannya sama, tetap ada Best Booth Award-nya. Kategorinya di bawah 50 meter persegi sama di atas 50 meter persegi. Ada 2 kategori. Ya, sama juga ada penghargaan lagi untuk arsitek yang terbaik. Oke. Nah, kita kalau booth kita itu kan 37 meter persegi nih, Kak. Jadi kita masuk kategori yang booth di bawah 50 meter persegi, Kak. Nah, ada 2 pemenang di sana. Dan sayang sekali Art Grass bukan salah satu daripada 2 pemenang ini. Ya, oke. Jadi itu jawabannya daripada pertanyaannya adalah kita tidak menang kali ini. Gitu. Tertarik nggak untuk mendengar penjelasannya? Kenapa kok menurut Anda kita tidak menang? Penasaran, penisirin saya. Justru itu tujuan saya untuk membuat Anda penasaran. Penisirin, kenapa ya? Kok Penisirin kita tuh ya? effortnya udah lebih loh Pak. Heeh. Kenapa ya kok bisa kita nggak menang ya? Apakah ada sesuatu? Apa ini? Sebenarnya juga membuat saya tidak bisa berkiti-kiti ya di awal ya. Tapi setelah saya ngulik ya kan, saya telusurin lebih lanjut. Oh Memang Bapak sampai kepo-kepo gitu ya? Oh berarti? iya dong, saya oke. sampai nanya ke tetangga-tetangga sebelah Wow. nih, ya kan tetangga Takut sebelah kan nih. prinsip-prinsip lain, ya kan. Saya tanya rekan-rekan kita yang datang berkunjung ke booth kita, ya kan, apakah ada yang salah dengan booth kami ya? Karena gini, saya mengajarkan itu kalau setiap orang itu harus bisa introspeksi diri dulu. Siap. Jadi sebelum kita keluar, sebaiknya itu kita melihat dulu ke diri kita, apakah ada yang salah, apakah ada yang off dengan diri kita, barusan kita ngeliat keluar gitu loh. Nah, jadi setelah saya usut-usut itu nggak ada yang salah dengan diri kita. Dengan Art Grass ini nggak ada yang salah, dari timnya, dari bootnya, dari konsepnya, tidak ada yang salah. Dari situ saya barusan melihat keluar faktor eksternal. Ya mungkin kompetitor lebih baik ya, bukan kompetitor sorry, peserta yang lain itu mungkin lebih baik di beberapa nilai. Jadi saya mengumpulkan beberapa fakta ya, yaitu kriteria-kriteria yang saya dapatkan dari panitia. Panitia menyebutkan ke saya kalau ada 8 kriteria nih Kak Mutia nih, Oke. yang membuat para juri itu menentukan pemenangnya berdasarkan 8 kriteria itu. Apa aja tuh Pak? Waduh, Boleh panjangnya ini. Ada salah satunya lah, ada salah material di sana, ada konstruksi, ada booth experience, Oke. ada panca indera, ya kan, Oke. perasa, maksudnya visual, audio, terus ada lagi apa mungkin safety ya, safety, terus lighting, ya kan, ada juga tema, ya ini semua kriteria-kriteria dinilai dan memang panitia menyatakan bahwa skornya tipis-tipis ya, banyak nih yang tipis-tipis, jadi mereka kesusahan dalam menentukan pemenang. Oke. Dan sangat disayangkan sekali Art Grass tidak lolos dalam penilaian ini Kak Mutia. Kalau saya lihat nih ya, Boleh. boot-bootnya kita kan udah semua ada nih di kriterianya. Ada temanya, ada safety-nya juga. Terus kita lightingnya udah ada kan, nggak gelap kan? Kemarin kan lightingnya ada dong, cerah. Ada, lightingnya sesuai dengan aturan kurasi. Terus audionya kita sampai nge-DJ loh. Masa audionya kurang? Ya. Kan nggak mungkin Pak. Ya, dan kita nampilin lagu-lagu gamelan, lagu-lagu lagu Nusantara lah, tradisional. Terus yang salah apa ya? Atau gini deh Pak, saya mau nanya. Kalau misalkan nih penilaian dari juri nih di polling gitu oleh siapa, atau Nggak ada polling-pollingan seperti ada apa itu. ya? Kayak biasanya arisan itu Coblos. bukan. Coblosan. Apa yang Ini bukan dikocok pemilu, itu? Kak. Kecoblosan, gimana sih Kak Mutia ini?
Dikocok itu loh, Pak. Dikocok, wah lebih gawat lagi tuh kalau dikocok itu. Kayak sama dengan lempar mata koin begitu ya. Iya kayaknya. Itu penilainya yang nilai berarti pure dari jurinya Loh, langsung. saya punya respect yang sangat besar ya terhadap para juri sama para panitia juga. Karena sekian banyaknya peserta dalam pameran ini, semua saya yakin juga memberikan usaha yang terbaik. Tidak luput dari Art Grade juga, maksudnya banyak yang lain juga memberikan effortnya itu. Tapi tugas dan tanggung jawab mereka sangat besar untuk memilih pemenang daripada penghargaan ini. Kalau saya seandainya ditempatkan di posisi mereka, saya juga susah sih. Saya kesusahan dan itu beban yang sangat besar. Karena kalau misalnya saya salah menentukan pemenang, Iya sih. maka dampaknya besar. Dikebur masa nih kayaknya. Bukan dikebuk masa, nggak sampai segitunya lah Kak Mut. Ini hanya penghargaan biasa. Cuman kan setidaknya kan kalau sampai salah memberikan penghargaan itu kan nanti ada beberapa pihak yang dirugikan. Iya benar. Ya kan? Apalagi Karena merasa mungkin penilaiannya tidak sesuai, ya kan. Jadi memang bebannya berat sih, saya harus akuin. Tapi ya saya harap panitianya atau jurinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi objektif, bukan subjektif. Tahu kan bedanya subjektif sama objektif? Iya. Perlu saya jelasin nih bedanya subjektif sama objektif nih. Boleh sih sedikit barangkali yang nonton belum tahu nih perbedaannya teman-teman apa. Yang di luar sana ya kan, perbedaan subjektif sama objektif. Untuk menjadi seorang profesional tentunya sangat diperlukan adanya objektivitas dalam setiap kegiatan dan tingkah laku kita, tujuan daripada kegiatan kita. Nah, objektivitas itu artinya apa sih? Ada beberapa kriteria untuk menentukan sesuatu atau artinya itu ada objektif yang akan kita capai. Jadi misalnya begini nih, kalau misalnya ada penghargaan nih, makanan terenak, katakanlah ada penghargaan makanan terenak nih ya. Jadi harus yang dinilai itu bukan makanan yang kita sukai. Sebagai misalnya saya juri, ya kan, misalnya saya yang penentunya ya, atau saya di voting nih, atau saya bisa masukkan suara saya. Misalnya saya nih, saya sukanya misalnya tahu telur, ya kan. Begitu saya lihat ada tahu telur saya menangin. Nah, itu kan subjektifnya. Padahal belum saya coba kan tahu telurnya kan. Nah, kalau objektif itu ada beberapa tolak ukur yang harus dipertimbangkan. Contohnya nih, presentasinya, rasanya, balance-nya, ya kan. Terus juga mungkin efeknya, after efeknya mari makan itu apa sih yang kita rasa wah enak banget atau gimana ya kan, pasti banyak lah kriteria. Saya bukan foodie ya, jadi saya cuman ini contoh aja nih guys. Jadi itu objektivitas. Kalau subjektif itu hanya sekedar taste ya. Iya benar. Taste sama preference, sama dengan warna nih. Iya. Kak Mutia mungkin warna favoritnya apa nih? Hitam mungkin. Hitam. Warna favorit saya, mohon maaf bukan hitam ya. Oh iya, warna favorit saya mungkin bisa dilihat hijau. Bapak ini ya cowok-cowok kue. Bapak tahu nggak sekarang? Nggak tahu, apa itu? Jadi sekarang itu lagi musim nih, fashionnya tuh lebih ke mamba. Mamba itu kayak hitam-hitam gitu warnanya, ya lebih gelap-gelap gitu. Wah, saya kurang Terus kalau cewek bumi itu lebih ke earth tone gitu Pak. Cewek Terus bumi. Cowok cewek bumi gitu loh. Terus kalau bapak ini kayaknya hebring banget nih, ada lemon, terus ya ada daun-daun gitu kan. Itu kayaknya bapak lebih kategori ke cowok kue kali ya. Cowok kue ya. Saya lebih merasa kayak ini kostum Hawaii sih. Iya, bapak lagi liburan Hawaii ya. Lagi di Hawaii di kantor ya. nih badan nih. Kantornya kita kayak Hawaii kayaknya, mendukung gitu kan. Ya supaya maksudnya kita kalem aja deh. Iya, santai. Santai aja sih. Santai. Nggak usah why so serious ya. Iya benar. Cakep. Jadi udah menjawab belum pertanyaan ini kamu? Udah. Jadi penisirannya sudah. Penisirin. Jadi susah sih jawabnya itu, memang. Ya sih, kalau jadi topik yang itu rada sensitif ini. Saya sendiri ya nggak bisa kasih jawaban yang pasti ya Kak ya. Tentunya kan karena saya bukan di bagian panitia. Mungkin ini pertanyaan ini lebih cocok untuk dilontarkan ke panitianya atau jurinya. Panitia gitu. atau panitia. Saya ini kan hanya peserta kan ya. Jadi apa sih saya ngertinya? Apa kita undang yang menang aja kali Pak? Saya juga gak kenal sih sama yang menang. Jadi gimana cara yang kita ngundang? Nanti saya cari deh ya Instagramnya. Oh, saya rasa nggak perlu sih kamu. Iya. Barangkali kita bisa kerja sama kan? Oh iya, kita selalu welcome dengan dengan siapapun itu. Tapi anyway, tidak mengurangi rasa hormat. Saya ingin mengucapkan selamat, congratulations untuk para pemenang penghargaan di RKID sebagai Best Booth Award atau Best Architect. You guys totally deserve it, ya kan? Dan saya memahami juga tugas berat juri sama panitia dalam penilaian ini memang susah ya, karena pasti ada beberapa pihak yang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Semua dalam setiap pertandingan atau pertarungan pasti ada yang menang atau kalah. Itu wajar lah, dalam kehidupan juga seperti itu.
nggak apa-apa. Kita kalem cool. kok guys. It's cool. Jadi kita next bakal tetap memberikan yang terbaik dari yang paling baik di next pameran. Jadi tunggu aja. Dong, Kita next ada pameran lagi kan Pak pastinya. Ada dong. Itu banyak nggak sih udah ada jadwalnya gitu? Banyak banget kita itu sibuk banget kita tuh guys. Ya, dan kita selalu ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Dan itu juga animo-animo efek yang dirasakan dari pengunjung tiap kali pengunjung yang datang. Nah, ini dia Argus ini yang aku tunggu-tunggu gitu kan. Pengen lihat boothnya Argus itu karena we always bring something different. Benar. Yang lalu gua kali ini bangunan bersejarah, tempat bersejarah ya. Nanti kalau pameran berikutnya pasti beda lagi. Nggak mungkin kita usung gua lagi. Benar. Ya kan. Dan kita nggak ngelakuin hard selling ya kemarin ya. Jadi untuk pertama kalinya nih, FYI, Argres pameran tidak membawa display produk sama sekali atau tidak menampilkan display produk di booth-nya, Bawa sampel, kita bawa sampel ya memang ya. Tapi sampel kan kecil-kecil dan tidak teraplikasikan kan. Jadi kita tidak mendisplay produk karena kita sangat respect terhadap panitia. Karena kita tidak ingin maksudnya dengan kita hard selling nih, dengan kita menjajakan barang jualan kita, itu nanti akan menodai ajang perkumpulan yang bergengsi ini untuk para arsitek. Kan namanya mereka berkumpul kan nggak ingin kan dijualin kan Kak Mutia. Iya nggak sih? Jadi fokus untuk kalau perkumpulan aja ya iya, Pak. kalau misalnya Kak Mutia ngadain arisan gitu, terus itu ada vendor gitu, atau misalnya ngundang temen tapi dia jualan. Merasa terganggu nggak Kak Mutia? Kayak gitu? Itu annoying banget sih Pak. Perasaan gimana? Sharing. Pengen Kalau ngusir nggak? Nggak sih, mungkin saya sindir-sindir sih. Kayak hard selling banget ya. Padahal kan ini kita lagi kumpul-kumpul. Nah itu di sini juga maksudnya kita berusaha kita berusaha blending ya. Ya benar. Kita korban. Membaur. Kita gitu biasanya ya. pasti kan pameran namanya kan kita mau dong selling. Siapa sih nggak mau selling ya kan? Iya benar. Kan supaya yang BEP dong. Iya benar. Kan ikut pameran kan nggak murah ya. Iya benar. Ada biayanya. Bayar guys. Bayar semua ini bayar. Jadi ya kita nggak hard selling ya, alhamdulillah puji Tuhan animonya tetap masih baik, bahkan makin membuat pengunjung itu penasaran ini sebenarnya boothnya jualan apa sih, ini boothnya apa sih, ya kan kok kayak seperti instalasi seni tapi kok ada brandnya gitu kan, beberapa brand di dalamnya gitu. Ada Argres, Kulit Batu, Jamulia Roaster, Anyaman Bambu Pacet, sama juga Pak Andi Rahman ini yang menyatukan kita semua. Pak Andi Rahman ini adalah berperan sebagai konduktornya. Jadi kita ini sebagai providernya item-item ini, terus Pak Andi Rahman ini orkestratornya yang memastikan bahwa kita semua ini berempat ini jadi satu. Dan ya itulah konsep daripada sebentang, serentang, segendang. Beraneka ragam background, batu bata, rumput, kulit batu, anyaman bambu, ini semua bisa coexist together. Itu bagus banget sih boothnya. Jadi atasnya itu ada anyaman bambu gitu kan. Oh yes, sirkulasi udaranya dapat. Terus sekitarnya itu ada produknya Argres sama yang batu vertical garden kita. Terus prasasanya dari kulit batu. Terus ada aksara Jawanya juga kemarin. Budaya kita yang lama. Benar. Terus bawahnya itu kayu-kayu gitu ya Pak ya. Bawahnya flooringnya dari batu bata, dari Jamulia Roaster tuh. Wow. Dan itu juga banyak yang tanya nih. Ya kan? Oh ini dari mana batu batanya? Oh ini Pak, hubung aja langsung ke Jamulia Roasternya. Kita kasihkan kontaknya. Backdropnya juga dari batu bata, ya kan? Itu yang berroaster. Ya kan? Tapi kita susun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan arahan Bapak Andi Rahman itu supaya motifnya cakep banget gitu. Ya cakep sih kemarin. Jadi nggak cuma asal numpuk gitu ya. Itu pun membutuhkan presisi loh. Ada derajatnya, kemiringannya, terus titik tumpunya, itu semua kita atur loh sedemikian rupa. Jadi nggak sekedar batu bata kita susun kayak main Lego gitu selesai gitu. Enggak, ada seninya, ada tekniknya benar-benar. Itu. Jadi itu masuk di kategori safety juga nggak sih Pak? Soalnya kan kita udah nata tuh sedemikian rupa. Ya kan, dari berapa tadi? 8 ya kurang lebih ya, 8 ini. 8 tema, 8 kriteria pemenang itu. Kan salah satunya safety juga karena kita mengukur terus menata dengan sedemikian rupa. Nah, kita ada beberapa bahan pertimbangan seperti safety nih ya Kak Mutia ya. Itu batu bata yang dituntut sedemikian. Menurut Kak Mutia ada berapa itu batu bata pieces yang di sana itu? Pusing saya ngeliatnya Pak, banyak banget. Ratusan, oke? Banyak banget itu. Ratusan, itu kurang lebih 600-700 pieces. Serius? Batu bata yang tertumpuk gitu, dan kita pastikan jangan sampai mudah jatuh. Iya benar. Fondasinya harus kuat. Kalau disenggol jatuh nggak sih Pak? Enggak
Wow. Itu sedemikiannya kita memikirkannya, itu konstruksinya dari teman-teman dari tim operasional, memastikan bahwa, dan kita udah tes juga. Jadi nggak cuman kita ditumpuk aja ntar biarin lah. Udah amat gitu, nggak mungkin. Seperti itu juga. Jadi kita pertimbangannya amat rumit ya. Saya kemarin lihat batu batanya nggak ada penyangganya juga kan, maksudnya tuh nggak ditempelin ke tembok atau tempelin ke. Nggak ada kan, emang bener-bener kayak di tengah gitu kan, Pak. Nah kita main ada triknya sih, kita kasih rangka besi di dalamnya. Dan ini batu batanya dimasukin, diselontongin gitu. Nah jadi itu yang menjadi rangka besi ini yang menjadi gitu, penopangnya dan memastikan bahwa batu batanya nggak sampai oleng ke depan atau oleng ke belakang. Nah itu jadi effort itu, ya. extra effort itu, temen-temen nih luar biasa nih. Gila tim operasional kita. Tapi juga terbantu sama arsiteknya, sama vendornya yang support kita. Itu kita terbantu banget sih. Kita banyak banget ya. Seru kemarin itu pengalamannya bener-bener one of a kind lah ya. Kita dengan ikut pameran yang kemarin kita jadi juga banyak berteman, kenalan juga dengan para arsitek, entah arsitek yang generasi yang akan datang yaitu para mahasiswa, dan juga arsitek yang masa kini. Ya kan? Yang sudah senior juga ya kan, kita sangat respect kepada mereka ya kan. Jadi mereka mengadakan acara ini, kita ingin menunjukkan bentuk support kita atas hasil karya mereka dan sepak terjang mereka di dunia profesional ini. Itu bagus sih. Adgra selalu kayak gitu nggak sih, Pak? Oh yes tuh. Kita kalau mengusung asas kolaborasi. Iya, bagi kita kolaborasi itu kayak currency-nya atau mata uangnya zaman sekarang. Zaman now. Kalau kita nggak berkolaborasi, kita akan punah atau kita nggak bisa berkembang lah intinya. Kita akan stagnan ya. Dengan berkolaborasi kita belajar banyak, kita nambah teman, nambah wawasan, dan kita bisa berkembang terus. Benar. Banyak ide-ide yang baru. Setuju guys. Dan kita nggak sendirian. Gitu. Kak Mutia ada pertanyaan lagi mungkin Kak Mutia? Setiap pameran kita selalu kolaborasi nggak sih Pak? Sama prinsip lainnya, terus sahabat-sahabat yang lain juga. Benar, itu terutama sejak pandemi ya. Sejak pandemi kita makin galakan kolaborasi ini karena kita tergabung dalam mitra pabrik nih. Nah, dalam mitra pabrik ini juga asasnya sama, kita sevisi semisi di mana kita setuju bahwa bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Itu asasnya, gengs. Apa ini? Runtuh. Kalau begini? Melayat. Tegak. Sangat. Jos. Terakhir nih Pak. Monggo. Pesan dan kesan di pameran Art ID ini. Pesan dan kesan di Art ID ini. Oke. Pesan dan kesan ya. Iya. Ini saya bingung mau mulai dari mana ya. Minum dulu kali nggak ya, biar kita nggak stres. Ini begini. Ini kan ajang yang bergengsi, setahun sekali kan. So kita alhamdulillah puji Tuhan kita bisa ikut turut serta, kita juga bahagia ya kan. Kita diberikan kesempatan dan kepercayaan loh ini Kak Mutia. Benar. Saya yakin nggak semua vendor juga dipercayain untuk bisa ikut dalam pameran ini ya, oke. Tapi untuk pengalamannya sendiri memang ada beberapa kekurangan kita harus akuin, dari vendor kita juga merasakan ya kan. Contohnya nih, dengar registrasinya rada ngadat. Jadi ada pengunjung yang nggak bisa masuk karena registrasinya yang kurang lancar ya kan. Ya itu sangat disayangkan ya kan. Terus kalau jumlah pengunjung juga sekali lagi bukan bukan sesuatu yang bisa dikontrol ya. Dari panitianya juga saya rasa sudah berusaha maksimal, tapi karena kendala cuaca juga bisa. Kemarin itu hujan angin secara kurang lebih 3 hari berturut-turut tuh, sampai banjir loh. Nggak berhenti 3 hari itu Pak? Ya ada berhenti lanjut gitu. ya, tapi hujannya itu datang terus gitu loh. Saya sampai ragu ini kita masuk musim apa sih sebenarnya, kok kemarau tuh hujan. Mestinya kan musim kemarau di bulan Juli ya. Mestinya ngundang pawang hujan yang mahal itu nggak sih Pak? Kalau ada acara-acara kayak gitu. Kakak barusan bilang kan mahal kan. Nah, siapa yang bayar? Ada sponsornya kan? Oh iya. Ya jadi semua pakai duit nih. Iya benar-benar. Ya, kayak jadi, kita kan ya. Balik lagi guys ke duit nih, susah. Jadi kita kayak mixed feeling ya, kita happy, kita ikut, tapi kita juga maksudnya capek ya, capek ya. Terutama kan kita mengusung dari Surabaya, totalitas kita juga semua melibatkan banyak pihak ya kan. Ya mixed feeling sebenarnya. Kalau saya boleh ngomong, bisa dibilang puas-puas banget ya enggak, seneng-seneng banget ya enggak, sedih ya enggak, kecewa ya enggak. Jadi lebih ke mix ya. Jadi kayak nano-nano rasanya ya, itu. Nano banget guys. Emang kayak gitu nggak sih Pak?
sekarang tuh zamannya rasanya tuh nano-nano gitu loh, Zamannya Kak. now ya. Iya, zaman now itu rasanya tuh udah mixed feeling. Ada mixed feelingnya gitu ya. benar. Jadi it's normal ya, I think ya. It's the new normal I guess ya. Normal New sih. normal. Diusahakan untuk normal. Usahakan banget. Diusahakan, normal. diusahakan aja. Tapi enjoy kan? Oh enjoy dong. Sekali Enjoy lagi kan? pengalaman itu nggak bisa didapetin di tempat lain. Jadi dengan ikut RKID ini kita mendapatkan pengalaman yang khusus, spesial pakai telur. Telurnya 1 apa 2? Telurnya setengah matang. 2. Enak katanya. Makan mie enak gak sih, Pak? Saya breakfast tiap pagi Sore-sore. itu. Setengah matang, 2 porsi untuk keep stamina dan kesehatan. Itu tips, guys. Yes, itu tips penting itu untuk pola hidup sehat. Ya benar. Setiap hari makan telur. Minumnya apa nih, Pak? Minumnya kopi dong. Oh. Biar nggak ngantuk. Oh iya benar. Iya kan? Benar, memulai hari ya, harus Yang melek. tamunya minum itu yang manis-manis kan. Es Itu kalau coklat. es sama manis-manis gula itu kalau bisa dikurangin. Tapi Kak Mutia kan masih muda kan, nggak Oh, ya, nggak apa-apa. apa-apa. Kalau di usia saya nih, Bapak udah tua. udah mulai faktor U-nya ada. Itu kalau bisa dikurangin tuh gula sama es itu yang manis-manis ya kan. Bukannya saya mau menceramain ya, iya. tapi ini kita sharing aja. Tips. Kita kan di sini sesi sharing ya Kak Mutia. Iya, benar. Kita kan nggak ada sesi mau menceramain atau Enggak. kayak Enggak kita dong, kita ngobrol. berpendapat benar gitu ya juga enggak ya. Ngobrol Saya harap santai. ini teman-teman di luar sana ya kan Kak Mutia juga tolong jangan berharap bahwa pendapat apapun yang saya utarakan di sini itulah yang pendapat yang absolut gitu yang harus benar atau gimana. Ini hanya pendapat saya pribadi teman-teman. Kalau Please, mau please, menilai benar salahnya yang dengerin aja yang nilai. Ya, Kita di ya, sini ya. cuma ngobrol aja kan. Ya nanti pasti ada kubu kanan, kubu kiri ya kan. But it's okay. apa-apa. Life is good. Maksudnya semua itu ada balance-nya ya. Yap. Ada balance-nya. Oke, So, kita balik lagi. Yes. Ya, pesan dan kesannya. Sudah tadi kan. Mixed feeling. Ada lagi? Kan? Ada lagi yang mau diutarakan lebih-lebih barangkali? Lebih apa ya? Saya rasa dari tadi saya sudah ngomong udah panjang lebar nih. Gak ada lagi yang mau saya sampaikan. Tapi rencananya gimana nih Pak? Next kita bakal ada pameran lagi. Ada Jember Fashion Carnival is coming soon. Tanggal 6-7 Agustus. Kita Di akan Jember berarti ya? Arges Gustu Jember. Kita termasuk dalam salah satu sponsornya. Ini juga pertama kalinya Arges masuk ke dunia fashion. Oh iya benar. Benar-benar biasanya pamerannya pameran arsitek, desain interior. Bahan Sekarang bangunan. langsung fashion. Sekarang kita coba masuk fashion ya kan supaya brand kita makin dikenal. Itu tujuannya. Kalau saya kemarin itu sempat ngobrol sih sama Bu Intan di Jember Fashion Week ini. Gimana kalau bikin baju pakai art vertikal, Pak? Oh boleh, itu in the pipeline Bagus ya. Maksudnya itu nggak bisa di tahun ini karena terlalu benar. mepet waktunya. Iya. Untuk tahun depan kita sudah ada rencana plan untuk itu Kak Mutia. Wow. Jadi ditunggu tuh teman-teman di luar sana. Jalan-jalan gitu pakai art vertikal gitu kan. Oh nggak vertikal doang, ada art mouse-nya juga. Nanti iya, mungkin ada sedikit art grace-nya. So bakal ada kombinasi. Jadi nanti bakal ngeribetin desainer in-house kita juga untuk desain ini tuh. Tim desain tuh hebat loh guys. Ya, they can do everything ya. Jadi desain taman bisa, vertical garden bisa, pameran bisa, permintaan custom dari klien bikinin topi ari, bikinin ini, bikinin itu. Nanti next bikin fashion, bikin baju, celana, rok, dress. Keren tuh desainer kita tuh. Yang Jempol. kemarin itu justru malah kita nggak sama arsitek ya yang menang di IBT itu ya. Ini maksudnya poinnya apa? Nggak maksudnya pameran Pak. Kita bahas desain. Anak desain sendiri kan yang ke IBT itu. Kirain yang mau nyambung ke desainnya. topik yang lainnya Enggak, gitu. enggak. Masih di pameran. Masih di pameran ya. Ya betul, kalau yang IBT kemarin Indobuildtech yang bulan Maret kita menang Best Boot Award itu memang kita nggak ada kerjasama dengan profesional. Jadi murni tim desain in-house yang mendesain dan itu bisa membawa pulang penghargaan atau kemenangan. Tapi juga tidak tidak mengurangi rasa hormat atau mengurangi nilai tambah daripada yang pameran barusan RKID ini kita dibantu sama banyak profesional ya kan. Pak Andi Rahman, thank you so much. Sekali lagi saya tidak bisa berhenti atau tidak ada kecukupan dalam saya mengutarakan rasa terima kasih saya dan respect yang sangat amat kepada Pak Andi Rahman itu mau untuk bekerja sama dengan kita dan mau kita repotin dan mau mengajarin kita, membimbing kita sampai jadinya bootnya yang istimewa seperti itu. Saya kalau kita tidak ada Pak Andi Rahman tidak akan jadi boot seperti kayak begitu. Iya benar-benar. Dan arsitektur Nusantaranya beliau di sini menonjol banget guys. Jadi Pak Andi Rahman terkenal dengan arsitektur Nusantaranya beliau di mana material lokal sama material global bisa dijadikan satu.
konsep daripada sebentang serentang segendang. Meskipun beraneka ragam tapi semuanya bisa jadi satu, tergantung kemasannya. Iya. Pak Andi Rahman keren sih. Yes, Waktu kita main di kantornya juga keren kan Pak. Ini ya penataan ruang-ruangannya juga. Tidak ada penggunaan AC sama sekali. Semua itu sirkulasi udara yang secara alami. Banget. Bener. Dan homey. Jadi kita kalau masuk ke sana kerasanya nggak mau pulang juga Iya, sih. di rumah kita apalagi ada kucingnya. Banyak kucingnya di sana, ya kan? Ada yang kecil, ada yang besar. Nakal banget lompat-lompat. Warna-warni. Udah. Bagus sih. Kemarin tuh pesan dan kesannya udah ya, Pak. Sudah. Mau mancing apa lagi nih? Enggak ada. Kayaknya ada yang mau dipancing-pancing yang belum saya sebutin nih. Langsung aja tutup poin Kak Mutia. Enggak dulu deh. Saya apa lagi nih? Kalau rame lanjut part 2 aja. Ada part 2 ya? Iya. Saya rasa nggak perlu part 2 untuk ini, udah selesai nih. Saya udah ngomong, maksudnya saya udah nyampein semua yang saya perlu sampaikan untuk acara ini. Ditunggu next pameran aja kali ya. Kalau mau next pameran saya siap. Atau misalnya nanti arcade yang lagi, yang episode selanjutnya episode boleh. 2. Tahun depan tuh tapi. Tahun depan? Iya dong. Tapi tiap tahun ada berarti setahun sekali kan Kak. Oke. Kita di tahun ini masih ada banyak ya selain yang Jember itu, kita ada lagi. Ada lagi Decorintex di bulan September itu di Grand City Surabaya. Itu pameran decoration interior terbesar, di Indonesia. Terus habis gitu di bulan November Indobuildtech. Nah, tuh di SBSD lagi. Kita akan tampil berbeda, ditunggu nih. Ini waktunya kita comeback lagi ya. Wow. Kita akan penasaran nih temanya apa ya? Kita akan berusaha memenangkan penghargaan lagi karena itu adalah tolak ukur bisa dibilang kayak pencapaian ya. Benar. Pencapaian yang bisa kita kenang selama-lamanya. Kalau tidak ada award itu kayak nggak ada kenang-kenangannya gitu loh Kak Mutia. Kayak kita tuh semakin semangat gak sih Pak bikin yang aneh-aneh, terus effortnya kita tuh kayak wow kita kemarin menang nih, terus effortnya kita tuh nambah gitu kan kalau kita menang terus dapet pialanya gitu kan. Dan itu kan kenang-kenangan yang saya bisa balik ke sini ke kantor yang dimana teman-teman nggak ikut ke pameran itu bisa ikut ngerasain terus kita bangga bagian gitu. dari kebanggaan itu ada. Banggaan gitu. banget effortnya. So itu penghargaan yang prestisius. Tapi sekali lagi ya, itu penghargaan yang prestisius itu sebaiknya juga memiliki objektivitas yang tinggi. Benar banget. Bukan subjektivitas. Setuju. Oke, terima kasih ya Kak Steven di ngobrol-ngobrol podcast kali ini. Dan kita tunggu pameran-pameran selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Karena pasti kita berikan yang terbaik dari yang terbaik. Oke, Jos. See you. Thank you semuanya. Thank you Kak Mutia. See you di lain waktu.